Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Hidup emang gak selalu manis. Kadang-kadang bisa pahit, bisa asem. Kadang seneng, kadang juga sedih. Dengan adanya pahit, asam yang bikin sedih, bukan berarti kita harus down terus kan? Terus jadi lupa buat bersyukur. Ngelihat sesuatu cuma dari satu sudut pandang. Ya gak gitu juga. Dikala hidup lagi gak banget, hidup ngerasa ya gitu-gitu aja, membosankan, atau misal kerjaan lagi banyak banget, aku tetap berusaha buat meromantisasi hidupku dengan caraku, biar tetap bisa enjoy ngelihat dari perspektif lain. Di video kali ini aku mau bahas 5 caraku meromantisasi hidup. Tonton sampai habis ya. Halo, namaku Grace dan aku sering ngebahas tentang hidup minimalis yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Aku upload video setiap hari Jumat, jadi jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video baru setiap minggunya. Ayo langsung bahas di poin yang pertama. 1. Bangun pagi. Aku terbiasa buat bangun pagi dan tidur cepet. Dengan ngelakuin itu, aku dapat banyak manfaat. Salah satunya aku punya tidur yang cukup. Jadi bisa berenergi ngelakuin kegiatan sehari-hari. Yang aku suka dari bangun pagi, aku bisa lebih santai ngelakuin sesuatu. Santai di sini itu maksudnya, aku nggak harus ngelakuin sesuatu secara multitasking yang malah bikin aku stres, gampang lupa, dan mood juga jadi nggak bagus. Aku ngerasa waktuku lebih panjang buat bisa ngelakuin banyak aktivitas. Dari bebersih, olahraga, dan bekerja. Gak terburu-buru, jadinya semua bisa dilakukan secara maksimal, gak setengah-setengah. Karena kalau banyak hal yang harus kita lakukan dan waktunya pendek, kadang aku ngerasa nyerah duluan. Dan ngerjain sesuatu itu jadi asal-asalan, udah gak semangat lagi. Biasanya aku bangun jam 5:30, ibadah, dan langsung bersiap-siap buat olahraga. Terus aku beberes piring, nyapu, atau nyiram tanaman nih selama 30 menit. Habis itu aku nganter suami ke stasiun KRL dan lanjut olahraga yang gak jauh dari rumah. Pulangnya, kalau hari beberes, aku akan langsung beberes selama 30 menit sampai 1 jam. Terus mandi. Habis itu aku bisa ngelakuin pekerjaanku. Siangnya masak sendiri, menu yang gampang aja. Yang menjadi patokan adalah penuh nutrisi. Cukup buat kebutuhan protein, serat, vitamin, dan karbo. Terus aku lanjut bekerja lagi. Setelah itu biasanya jam 4 atau jam 5 aku beberes lagi dan menyiapkan makan malam. Bersantai terus tidur. Ini hari-hari rutinku yang paling aku sering kerjain. Kalau ada hari khusus aku mesti ke pasar atau ada pekerjaan tambahan, ya aku sesuaiin lagi. Sebagai perempuan yang bekerja mostly di rumah, sebenarnya yang aku kerjakan gak jauh beda dengan ibu rumah tangga pada umumnya, bukan sih? Kalau teman-teman tim bangun pagi dan tidur cepat, atau lebih suka bangunnya agak lebih siang dan tidurnya lebih malam? Share alasannya dengan komen di bawah ya. Yang kedua, gak harus perfect. Perfect tiap orang emang beda-beda. Tapi intinya kita pasti pengen ngasih yang terbaik. Kalau apa yang kita kerjain bisa perfect kayak yang kita bayangin, kita bisa seneng banget. Tapi kalau gak berhasil bisa stres parah. Stres itu wajar kok, manusiawi. Cuma akan lebih baik kalau mindset kita yang cuma berpikir hasil akhir diubah dengan berusaha menikmati proses. Jadi stresnya akan berbeda. Kita terbiasa menilai sesuatu dari hasilnya. Ini udah cetakan kebanyakan orang Indonesia. Contohnya, waktu ujian sekolah yang dinilai itu ya nilai UN-nya. Sistem pertanyaan di UN juga berupa pilihan ganda antara benar dan salah. Gak bisa menilai sesuatu secara esai, di mana sebenarnya kita bisa ngecek seberapa dalam pemahaman murid. Dengan kita fokus ke proses, kita akan lebih cinta sama apa yang kita kerjain. Bisa bikin plan biar bisa 1% lebih baik setiap harinya. Jadi kesulitannya itu masih oke, dan kita cenderung lebih semangat buat ngerjain. Bikin kita ngeh kekurangan yang kita kerjain, jadi bisa bikin itu jadi pembelajaran. Dan ketika gagal, kita bisa lebih legowo.
karena fokus ke proses yang lebih baik dan lebih baik lagi. Yang ketiga, sedih itu boleh kok. Aku tipe orang yang kalau sedih, aku ceritain. Aku keluarin unek-unek, nangis sebanyak-banyaknya sampai sedihnya habis. Ketika aku menerima diri yang sedang sedih dan menormalkan itu, aku bisa ngeluarin semua emosiku dan bisa lebih nyaman waktu mau bergerak maju. Menurut Medical News Today, menangis bisa bikin diri kita lebih kalem dan ngurangin stres. Menangis juga bisa bikin rasa sakit kita jadi lebih lega dan bisa ngeluarin hormon oksitosin dan endorfin yang bikin mood lebih baik. Dengan bertemu orang tersayang, keluarga, sahabat, dan bercerita ke mereka, kita bisa dapat support buat bisa bangkit dari rasa sedih. Tapi aku berusaha membatasi waktu sedihku biar gak berlarut-larut. Karena sedih berlarut-larut juga bisa menyebabkan kita depresi. Kalau teman-teman sedih berkepanjangan, please cari pertolongan ke orang terdekat maupun ke dokter ya. Yang keempat, bikin jadi menantang. Kadang ada aja masalah yang bikin kita buru-buru happy. Senyum aja susah. Dan salah satu faktor penyebab ini karena kita menjadikan parameter apa yang kita lakukan dari orang lain. Waktu orang lain bisa, kita lagi jatuh, waduh, stresnya bukan main. Bahkan ada teman-teman yang komen di video YouTubeku, gimana orang-orang yang pamer di sosial media bikin kita lebih ngerasa terpuruk. Padahal sebenarnya kita itu normal. Ini emang gak mudah, tapi stop mikirin kaitan kesuksesan orang lain dengan kita. Startnya aja beda, kerjaan beda. Pokoknya gak ada yang sama. Apalagi di sosial media di mana orang-orang itu cuma memperlihatkan yang seneng-senengnya aja, sedihnya disembunyiin. Prioritaskan waktu yang kita punya buat menjadi lebih baik setiap harinya. Disiplin. Menjadi disiplin emang perlu waktu. Cuma kita bisa kok mendorong diri menjadi lebih disiplin setiap harinya. Bisa dengan memberi tantangan dan imbalan kalau kita bisa nyelesainnya. Biar kita bisa ngerasain betapa senangnya small wins. Misalnya, kalau aku berhasil menyelesaikan kerjaan sesuai deadline buat hari itu, aku bikin imbalan bisa nonton kartun 1 episode. Kalau abis bekerja dekor semalaman dan bisa menyelesaikan banyak orderan bunga dalam satu waktu, aku kasih gift makan makanan bergizi yang aku suka. Imbalannya tuh masih sewajarnya, karena tantangan itu dibikin tiap hari, jadi kita tuh bisa ngelihat prosesnya dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun yang konsisten kita kerjain. Yang kelima, maksimalkan dengan meminimalkan. Minimalkan barang yang kita punya dengan declutter. Maksimalkan kegunaannya dengan baik. Declutter bikin jumlah barang kita lebih sedikit, tapi kita bisa lebih fokus dengan apa yang kita punya. Karena pilihannya nggak banyak. Misalnya, aku bisa ngejual sarung tinjuku yang waktu dulu aku sering pakai waktu aktif Muay Thai. Karena aku memilih buat fokus di CrossFit. Jadi olahraga bebanku CrossFit yang dibarengi dengan yoga biar badan gak kaku. Kalau butuh kardio, bisalah jogging. Ini modalnya cuma sepatu, gak harus Muay Thai lagi. Dengan declutter, aku mengizinkan diri aku buat mencoba hal lain dan bisa bertumbuh di situ. Bisa explore banyak. Karena juga gak beban dengan apa yang pernah aku lakuin sebelumnya. Barang-barang yang gak terpakai itu cuma jadi beban kalau disimpan di rumah. Menurutku, kalau kita bisa bosan dengan kegiatan lama, berarti kegiatan itu sebenarnya gak benar-benar bikin kita bahagia. Hidup gak selalu putih dan hitam, gak selalu happy dan sedih, dan gak semua itu bisa menyenangkan. Tapi bukan berarti kita gak bisa mencari rasa senang itu walaupun cuma sedikit. Dengan mendengar podcast lucu selama perjalanan commute bekerja, nyobain kuliner di sela-sela kesibukan dengan pasangan, kita sebenarnya bisa kok menciptakan happy itu sendiri. Jadi itulah 5 caraku meromantisasi hidup. Kalau kamu rasa postinganku bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos.